أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi, maka dia akan temukan di bumi itu, maka dia akan temukan ya di bumi itu. Summa yudrikul mautu wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran karena berhijrah ilallah, untuk Allah, wa rasuli, dan juga Rasulullah. Summa yudrikul mautu, lalu mati, ketemu dengan kematian, faqad waqa'a ajruhu, maka pahalanya itu baginya bagi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Masih di bulan Muharram, di dalam bulan Muharram itu adalah bulan Hijriah. Kalau yang Januari Februari itu karena memang Indonesia bagian dari negara anggota PBB, ya, karena itu harus pakai ini. Yang sebelumnya bulan kalender Masehi itu berasal dari Julian, saat di Romawi. Julian kalender awalnya, ya. Saat dari Romawi itu baru nanti berjalannya waktu masuk ke Vatikan, yaitu Gregorian kalender, baru masuk ke PBB, jadi kebijakan. Makanya memakainya Januari. Dan Januari itu sebenarnya nama semacam patung yang mukanya itu wajahnya dua, ke depan dan ke belakang. Kenapa dua, ke depan dan ke belakang itu Januari? Karena dia menatap ke depan dan dia untuk refleksikan kembali apa yang sudah dilakukan. Itu Januari. Nah, kalender Hijriah itu belum ada. Di dalam Al-Quran, inna iddatasyhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah ada 12, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dalam Islam itu yang dipakai, tetapi belum ada tahun, hanya bulan aja katakan. Makanya Nabi lahir 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, ya. Jadi tahun saat itu Islam ini menggunakan tahun itu tergantung momen yang terjadi apa. Jadi nggak ada tahun. Karena saat Nabi lahir itu terjadi pertempuran Ka'bah oleh Raja Abraha dengan mengendarai gajah, maka disebut dengan tahun gajah. Lalu Nabi ditinggal wafat oleh pamannya, ditinggal wafat oleh istrinya, ya. Disitulah terjadi duka cita, sedih Nabi. Nah, duka cita bahasa Arabnya al-huzn. Makanya dikenal dengan
Amul husn, tahun duka cita. Husni, husni. Jadi orang kalau namanya husni duka cita ya. Tapi jangan salah, ada husni baik, yang duka cita pakai za, husni. Ya, jangan salah. Kadang-kadang kita namakan begitu ya. Asal ada Udin, namanya mau Bahrudin, si Udin, ya kan? Husni, jangan salah. Kalau kita pakai za, maka jadinya nama duka cita. Ingat bahwa nama itu adalah doa, kan gitu ya. Oke, sampai di situ. Terjadi banjir, dalam bahasa Arabnya faidon. Dalam sejarah Islam ada namanya amul faidon, tahun banjir. Amul husn, tahun duka cita. Amul fil, tahun gaji. Itu ciri masyarakat yang memang masih jahiliyah. Nah, saat Khalifah Abu Bakar menjabat hanya 2 tahun, digantikan oleh Umar bin Khattab. Lalu ada seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Ingat nih ya, ntar disini ada ujian ini. Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya malu, saya kalau menerima surat dari Mizadi, dari Romawi, itu ada tahunnya. Kok di Islam nggak ada? Bagaimana kita tentukan ada tahun di Hijriah? Akhirnya disepakati rapat-rapat, ada yang mengusulkan bagaimana dihitungnya sejak Nabi lahir, tidak disepakati. Bagaimana sejak wahyu pertama turun, tidak disepakati. Bagaimana dari Nabi wafat, tidak disepakati. Akhirnya yang disepakati adalah sejak pindahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, tahun Atul, dihitungnya sejak pindahnya itu. Oke, kita sekarang ke proses hijrahnya nih ya. Kalender udah saya bahas. Nah, hijrah ini dimulai pada hari Kamis. Rapat di situ dipimpin oleh pamannya yang bernama Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini paman Nabi. Bagaimana cara untuk membunuh Nabi? Rapat yang agendanya adalah bagaimana Nabi, dan biar enak, gak ada yang ganggu nih, kayaknya ajaran baru nih. Rapat pada hari Kamis. Saat rapat itulah kumpul di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah semacam anggota DPR lah ya, majelis permusyawaratan gitu. Darun Nadwah namanya saat itu. Padahal yang bangun Darun Nadwah itu kakek Nabi yang ke-5, Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim, anaknya Abdi Manaf, anaknya Qusay. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah. Saat itu dipergunakan untuk merencanakan pembunuhan Nabi. Hari Kamis. Selesai rapat, ada yang mengusulkan bagaimana Muhammad kita usir. Nggak diterima. Nanti kalau diusir dia kan punya karisma yang baik, ntar dia menyusun kekuatan, kalah kita. Bagaimana Rasulullah ini kalau gitu mau masukkan ke dalam peti, lalu taruh di pinggir Ka'bah, jangan kasih makan biar sampai mati. Nggak diterima juga. Akhirnya keputusan ketiga, pendapat langsung dari Abu Jahal sendiri, Umar bin Hisham, yang memutuskan bahwa bagaimana kalau kita panggil aja anak muda yang kuat-kuat. Ada berapa kelompok di sini, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, contoh sana dada. Pokoknya dari berbagai macam suku kumpul jadi satu, perwakilannya angkat anak muda yang kuat, bawa pedang, kepung rumah Nabi, masuk, selesai. Oh gitu, sepakat. Selesai. Kapan eksekusinya? Langsung, jangan lama-lama. Malam itu juga, malam Jumat. Hari Kamis ketok palu,
malam Jumat langsung eksekusi. Seperti biasa Rasulullah habis isya habis sholat baru dia tidur. Jadi tidur itu sebaiknya habis isya. Kalau kita kan malam tidur, makanya makruh hukumnya kita ngobrol berbicara masalah dunia habis isya. Gak boleh kecuali ikut kajian. Kalau kita ngobrol nggak karuan di kantor apa namanya itu, di pos-pos ronda main gaplek, makruh. Tidur Rasulullah jam 12, jam 1 bangun seperti biasa, sholat, habis sholat langsung keluar. Yang sebelumnya kok tahu Nabi? Jibril datang, Jibril menyadar. Ya, kalau sekarang kan CCTV, kalau Nabi memang langsung Jibril, belum ada saat itu CCTV. Datang, wahai Muhammad, nanti malam harus pindah karena sudah terjadi rapat yang keputusannya kamu akan dibunuh. Oh begitu, siap-siap. Datang dia siangnya Pak Abu Bakar untuk menemani, langsung dia tidur, malam udah siap-siap. Jam 1, jam 2 sholat dulu baru keluar. Satu hari itulah terjadi mukjizat yang di dalam surah Yasin diabadikan. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna, kami jadikan min baini aydihim, di depan mereka saddan, penutup, dia nggak bisa lihat. Wa min khalfihim, di belakang mereka juga penutup. Fa aghshaynahum, kami tutupi muka mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Tertutup semua saat Nabi keluar. Ya, ayat ini tentang hijrah, bukan ayat-ayat mantra. Nah, kalau kita buat mantra, ada razia, baca juga bacaan Nabi Benedict saja di stop tadi kan, lah kok nggak manjur loh. Kata polisi, saya juga tahu, saya juga ngaji, kecuali hantu, ya kan. Jadi ini anak-anak sekarang begitu, ya ini buat razia ini. Itu ayat tentang Nabi keluar saat hijrah, ya, jadi bukan mantra ya. Saat keluar selamat dengan Abu Bakar, naiklah di satu tempat, di satu bukit yang bernama Jabal Sur. Jabal Sur ada dua ya, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Kalau Jabal Nur itu tempat wahyu pertama. Kalau Jabal Sur tempat Nabi bersinggah, mampir, keluar rumah, nyamper Abu Bakar, naik ke bukit, masuk di situ, namanya Jabal Sur. Titik 3. Ya, bukan sur. Jadi enggak bunyi. Sur. Bentuknya sama begini. Ya. Kalau nun titiknya 1, kalau dia titiknya 3. Sur. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, 3 malam berada di Jabal Sur. Lalu siapakah yang memberikan makanan? Anaknya Sayyidina Abi Bakr Siddiq yang bernama Asma binti Abi Bakr Siddiq. Nah, dia kalau malam-malam ngirim makanan buat Rasulullah dan bapaknya Sayyidina Abu Bakr Siddiq. 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Begitu nanti Minggu, Senin keluar, ya kesana lagi dah, sampai situ dulu. Lalu Nabi sudah menempatkan orang yang menjadi semacam pengawas. Jadi dia pura-pura kerja di bawah, dia ngeliatin bukit itu, jangan-jangan nanti ada orang yang tahu persembunyian Nabi, dia kasih kode. Siapa namanya? Abdullah bin Abi Bakr Siddiq, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga. Lalu ada orang yang ditunjuk oleh Nabi yang bernama
Amir bin Fuhairah. Tugasnya apa? Update status. Kalau sekarang update status. Nah, saat itu belum ada. Jadi dia menjadi mata-mata di orang Mekah nih, dengan pengikutnya Abu Jahal. Ini ngomong apa, rencananya apa. Ntar malam-malam dia naik ke atas, kasih tahu kepada Rasulullah, nih yang terjadi di Mekah. Nah, ini update status namanya kalau sekarang. Selesai, baru nanti Nabi sudah menunjuk orang saat nanti keluar dari gua itu, jabal itu, bukit itu, ke tempat yang memang aman, jalan tikus supaya nggak kena razia. Ini ada orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi yang bernama Abdullah ibnu Quraikid. Abdullah ibnu Quraikid, orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi, tapi ditunjuk oleh Nabi menjadi guide, ya, ke jalan yang memang aman. Oke, sampai di sini aja, sampai di bukit aja. Sebabnya kalau sampai sejarah ke Kuba sampai ke Madinah, wah, lama. Sampai di sini kita ambil pelajarannya sekarang. Dari peristiwa perjalanan sampai ke bukit, pelajarannya apa? Yang pertama, bahwa Nabi itu seorang pemimpin yang cerdas, mampu memanage, menempatkan orang sesuai dengan tugasnya. Jadi nggak sembarangan Nabi menunjuk. Nabi sudah menunjuk, mempersiapkan Ali menggantikan tempat tidurnya. Saat Rasulullah keluar, Ali, kamu siap di tempat tidur saya, selimutan di situ. Begitu orang kafir masuk, dah, nih dia nih. Apa langsung kita cencang? Jangan, angkat dulu selimutnya. Begitu diangkat, Ali. Lalu Ali, Muhammad benar, lo udah pergi, emang gue pikirin. Oh, itu resiko nyawa itu tapi kenapa Rasulullah pilih Ali? Karena itu masih cucu, mantu, ya, mantu, belum satu sebelumnya. Tepat itu. Yang kedua, Rasulullah sudah mempersiapkan siapa yang menemani saya. Langsung mertuanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya. Rasulullah sudah mempersiapkan siapa yang nanti mengirim makanan ke atas. Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ada yang mengawasi, sudah dipersiapkan anaknya juga yang laki-laki, Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Ada yang ambil status memberikan kabar gembira ke atas, yaitu Amir bin Fuhairah, termasuk orang Yahudi yang nanti akan menjadikan guide jalan, ya, ke tempat, yaitu Abdullah ibnu Quraikid. Jadi Rasulullah ini orang yang luar biasa, yang mempunyai rencana strategi yang tepat. Kita juga harus begitu. Apalagi kita sebagai seorang manajer, mampu kira-kira nih untuk sekretaris ini, untuk bendahara ini, yang jangan menempatkan orang karena keluarga asal-asalan. Yang penting kan gue ini kan ponakan saya, ya kan? Ingat, idza busidal amru ala ghairi ahlihi faqtadir sa'ah. Jika satu bidang diserahkan kepada orang yang bukan bidangnya, tunggu aja kehadirannya. Kagak bisa ngajar, suruh ngajar, ya. Misalnya kagak biasa khutbah, suruh khutbah lah, hancur. Gak tahu dia syarat hukum. Jadi menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai kapasitasnya, sesuai dengan keilmuannya, ini adalah bagian dari pelajaran bahwa Rasulullah cerdas. Karena begini, ini Rasulullah yang atur. Beda dengan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu perjalanan ilahi namanya, perjalanan ketuhanan Allah. Allah yang ngatur. Makanya kalimatnya coba,
Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Yang menjalankan siapa? Allah. Yang dijalankan siapa? Nabi. Perjalanan ilahi namanya. Perginya kemana, ditemani oleh siapa, waktunya berapa, siapa yang atur? Allah. Nabi tinggal terima jalannya. Isra, perjalanan ilahi. Nah, kalau Isra, kalau hijrah ini perjalanan insani. Nabi yang atur. Dia hanya berdoa aja, bertawakal kepada Allah. Nabi yang atur siapa yang menggantikan tempat tidurnya, siapa yang memberikan makanan, siapa yang update status, siapa nanti akan memberikan jalan. Itu diatur oleh Nabi. Insan. Kayak satu kita juga sama. Kapan kita kuliah, kapan kita nanti akan menikah, terus setelah menikah bagaimana, terus setelah punya anak, kira-kira ini anak bagaimana, ini kejurusan apa, atur. Jangan asal hidup aja ya, bodo amat kan. Ono banyaknya banyak, kagak yang sekolah hidup ya, hidup sih hidup ya. Jadi atur, anak pendidikan diatur semua, di manage dengan baik. Jangan asal-asalan ya. Jangan ngomong sama anak begitu, lu khusus sekolah, gua kagak sekolah itu. Nah, anaknya nggak ada yang sekolah, nggak ada perencanaan. Kita nggak bisa begitu sekarang. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan minta-minta. Pendidikan tetap akan berpengaruh, apalagi sekarang ya, S1 banyak yang nganggur, apalagi nggak kuliah, susah ya, susah gitu. Jadi bagaimana kita punya rencana ke depan. Satu itu pelajaran. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi ini nggak gratis. Dia membawa bekal buat bekal Nabi. Kalau dulu zaman Sayyidina Abu Bakar, emas itu bonggolan segede-gede apa, kayak batu itu dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya apa? Bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bernama Abu Quhafah, orangnya buta, dan dia belum beriman kepada Nabi. Gede banget sama Nabi, ngomong sama ponakannya, sama cucunya Asma, begitu iya sama Muhammad. Wah, coba lihat emasnya, jangan-jangan di bawah itu. Akhirnya Asma pun cerdas, ya kan? Wah, kagak beres ini. Dia ambillah batu seukuran emas yang dibawa itu, dimasukkan ke dalam semacam kain. Kalau sekarang orang tua dulu kan kalau naruh duit begitu ya. Iya. Ada yang di PH itu. Ingat, karena saya orang kampung ya. Begitu mau dikasih duit, dia ambil di pakai karet kan, 10 rupiah, 25 rupiah gitu. Dimasukkanlah ke tempat itu, suruh pegangin sama kakeknya. Kom, nih emasnya masih ada, dipegang-pegang, isinya apa? Dipegang, karena dia buta. Oh dia masih ada, dia aman dah. Tuh, maksudnya apa? Bahwa di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq betul-betul dia menginfakkan hartanya bersama Rasulullah. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk bersedekah. Siap. Kalau sedekah mah kalau nggak dimulai dari sekarang nggak bakalan sedekah, kita nggak bakalan jadi. Lah, umpamanya buat masjid itu ya, itu WC-nya udah pada nih. Wah ya Allah, saya masih kuliah. Ya kuliah selesai. Yang mana kuliah udah selesai? Ya saya mau nyari kerja. Ternyata kalau udah kerja ada gaji, kita bisa sisihkan. Selesai kuliah, kerja, bekerja enak juga. Gimana? Udah kerja nih,
ya saya mau tunangan, mau lamar, terus saja. Udah selesai, udah nikah juga. Ya Allah, ini anak saya lahir ini kayaknya takut sesar, ya kan? Takut operasi. Terus sampai mati kebakaran. Dan ingat, orang yang sudah meninggal kalau dikasih waktu oleh Allah diperpanjang 1 hari atau berapa minggu, yang pertama kali dia akan lakukan sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau tangguhkan saja umurku, ila ajalin qarib, beberapa saat, 1 jam, 1 hari, apa yang akan dia lakukan? Fa asaddaqa, saya mau sedekah, wa akum minas sholihin, saya akan jadi orang soleh. Gua mau sholat gua mau zakat gua mau apa aja, kalau seandainya dikasih waktu. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Saking gampangnya sedekah itu ibadah yang paling mudah dan gampang, gak pakai syarat hukum, enggak, asal satu ikhlas, selesai sedekah. Dan di padang mahsyar nanti saat panas, maka ada yang menaungi saat itu sedekah. Kullu mri'in tadhillu tahta shadaqatihi. Setiap seseorang saat itu dia akan berteduh dengan sedekahnya. Kalau kita punya beberapa ratus meter buat masjid, ya Allah luar biasa, diwakafkan buat masjid, enak. Pernah semen beberapa sen, pernah beberapa rupiah buat panti jompo, anak-anak yatim, kaum duafa. Semua itulah yang menyelamatkan saat pada masa panas itu. Langsung sebelum ada syafaat Nabi, sebelum hisab, itu yang pertama kali adalah sedekah. Ya, nggak usah banyak-banyak. Dan sedekah ini sebenarnya ada tema khusus nih, kalau mau dibahas mau panjang. Ya, sedekah banyak. Oh, ada lagi sedekah itu bisa menghindarkan diri dari su'ul khotimah. Ada sedekah ini bisa menyembuhkan penyakit, ya. Wah, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu, kita harus mampu memanage, ya. Yang kedua, kita dianjurkan untuk bersedekah. Lalu yang ketiga, mana yang ketiga? Rasulullah mengajarkan kepada kita harus mempunyai teman. Ya, Rasulullah punya orang tua yang luar biasa, tempat untuk sharing pendapat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah mempunyai seorang teman yang memang kaya raya dan juga dermawan, Utsman bin Affan. Rasulullah punya seorang sahabat, punya seorang teman yang luar biasa, gagah perkasa, Umar bin Khattab. Rasulullah punya seorang sahabat yang anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Itu namanya sahabat. Sekuat apapun kita pasti butuh teman. Kayak begini, kan silaturahmi. Coba deh, ibu-ibu, di rumah aja kagak ngapa-ngapain, sama tetangga nggak kenal, ya kan? Lalu ntar sakit gimana? Repot. Benar, orang nggak kenal tetangga, ntar listrik mati segala macam, butuh orang itu. Karena itu seperti ini, tempat untuk bersilaturahim ini luar biasa. Bisa memanjakan ilmu, bisa memperbanyak rezeki. Nah, kajian-kajian seperti ini merupakan salah satu forum untuk memperbanyak teman. Paling tidak kita kalau sakit tuh tahu. Lah kalau enggak ikut ngaji, tahu enggak? Dia mati berketahuan. Nah, kalau kita datang hari ini, si Anu kemana? Oh sakit. Ya Allah, kita doain ya, didoakan.
luar biasa, ya. Artinya apa? Butuh teman. Kita ini butuh teman. Yang mau nyapu siapa, yang mau bersihkan tangan siapa, yang nyupir siapa. Nggak bisa kita sendiri, nggak boleh sombong. Lalu teman ini begitu mudah, kita juga harus mampu memilih, bukan sembarangan teman. Kalau teman aja banyak, nah makanya kita harus mampu memilih. Ada sebuah syair begini: Anil mar'i la tas'al was'al an qarini fa innal qarina bil maqarini yahtadi. Tentang seseorang, siapa sih Sujain itu? Jangan tanyakan saya Sujainnya langsung, lu siapa? Jangan. Silahkan tanyakan temannya. Was'al an qarini, silahkan tanya aja temannya. Fa innal qarina bil maqarini yahtadi, karena teman itu tidak akan jauh dari yang teman. Wa in kana khair, jika dia teman itu mempunyai watak yang baik, maka faqarrinhu, temani segera. Tadi Anda akan mendapatkan petunjuk. Wa in kana syarrin, jika teman itu berwatak jahat, malas, pelit, jahat, maka fajannibhu, jauhi segera. Fajannibhu sur'atan, jauhi segera. Jadi harus bisa kita memilih teman, ya. Contoh, banyaklah contohnya. Kita bergaul dengan teman, mohon maaf, yang gak ada kerjaan, pengangguran, lontar-lantung, ujung-ujungnya maaf, naudzubillah, terjadi pengedaran narkoba dan sebagainya. Kita sih gak ikut, cuma teman aja. Temannya siapa? No, udah dibawa-bawa sama polisi, iya kan? Itu karena salah kita memilih teman, akan berpengaruh kepada kita. Nah, ketika nanya tentang saya, siapa sih Sujain? Oh, temannya sini. Oh, dia mau orangnya begini, nggak jauh dari itu. Jadi jangan sampai kita salah memilih teman. Dan teman ini bisa mempengaruhi cara berpikir kita, ya. Saat kita kalau ingin menjadi seorang pendidik, seorang guru, cari teman yang memang dipendidikan itu dulu, maka akan berpengaruh. Kalau Anda yang menjadi dokter, silahkan cari teman yang memang dokter, ya. Kalau kita berteman dengan tukang besi, maka mau tidak mau kita akan kena kecipratan. Kalau kita berteman dengan orang tukang minyak wangi, iya, nih ada minyak wangi bagus nih, cobain deh, kena wanginya. Jadi sekali lagi, teman itu akan membentuk cara berpikir kita, pola pikir kita akan ditentukan juga oleh teman. Karena itu sekali lagi, jangan salah pilih teman. Udah 3 ya, ini udah waktunya udah cukup ini. Satu lagi. Kalau dicari hikmahnya mau banyak, saya cari yang ini aja. Oke, Rasulullah menyusun atau menempatkan Abdullah ibnu Quraikid, orang Yahudi. Maknanya apa? Bahwa Rasulullah tidak melarang orang non-muslim untuk bergaul dengan kita. Jangan kita curiga aja, gak boleh bertetangga dengan non-muslim, gak boleh. Selama dia tidak mengancam kita, tidak menjajah atau mempengaruhi akidah kita, selama itu pula apapun yang dia lakukan, kita sebagai sama-sama manusia harus saling tolong-menolong, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, tanpa melihat ras. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi, ya. Sayyidina Ali juga pernah bekerja nimba air di orang Yahudi. Ada yang ngasih tahu kepada Nabi, no, Ali kerja di orang Yahudi. Kata Nabi, ya enggak apa-apa, tidak apa-apa.
Begitu. Jadi ini adalah toleransi. Bahkan Nabi secara tegas saat berperang kata Nabi begini, satajiduna rijalan fis sawami, kalian semua nanti akan ketemu seorang laki-laki fis sawami di gereja. Apa kata Nabi? Fala tuqnitu anhum, jangan ganggu mereka, jangan ganggu mereka para pendeta. Gak bohong. Etika berperang. Tidak latak ta'u syajaratan, tidak boleh memotong tanaman, menebang hutan. Jangan ganggu perempuan sedang menyusui, jangan ganggu perempuan tua renta, jangan ganggu banyak. Itu etika berperang. Sebelum ada keputusan PBB di Jenewa tentang etika berperang, Rasulullah sudah mengungkapkan itu 14 abad yang lalu. Nah, itu adalah bagian daripada toleransi. Saya mungkin udah bercerita di sini ya. Orang tua saya dulu memang bergaul dengan orang Cina, bawa emping dari Cilegon ke Jakarta. Ya, masuk waktu itu di Monas itu masuk banyak becak. Nanti kalau giliran sholat dia Cina ngasih duit sama bapak nih, Badil, lu mau sholat nih, kasih ongkos bawa becak. Gitu. Dan silaturahimnya karena sudah wafat sekarang ya dua-duanya. Sebelum wafat masih terjadi. Kalau Idul Fitri dia kirim itu bingkisan ke rumah orang tua saya. Dan bapak pun ngasih apa kue, apa-apa terus begitu. Nikahin orang tua saya datang, termasuk juga dia nikahin, tapi dia nyindirin, kadang ada babi ada apa, maafin, bawa Fadil gak usah makan ya katanya. Itu saling itu dalam muamalah itu, asalkan jangan masalah akidah, itu aja. Ikut ritual-ritual itu yang gak boleh. Kalau bukan ritual maka silakan saja. Termasuk saya, tetangga saya udah cerita juga kan ya, saya pernah membawa tetangga saya non muslim, Peter namanya, pensiunan, gak punya anak, memang gak punya anak, gak punya istri, sendiri sebatang kara, Peter, lalu dia sakit liver ya, saya bawa, nggak ada yang ini, udah gak bisa apa-apain, cuma bisa manggil-manggil doang. Dia tahu saya Pak Ustaz, tolong saya bawa ke rumah sakit haji. Bahkan sampai dia takut, masa Pak Ustaz, saya kan orang Kristen, masa ke rumah sakit haji lah. Bukan untuk orang Islam Islam aja, semua rumah sakit. Sampai selesai hampir seminggu saya rawat di situ, saya tengokin, kan ada BPJS-nya kan, saya urus. Langsung pulang, namanya sendiri-sendiri nggak diminum, kali obat tambah perutnya buncit. Akhirnya parah, ditambah akhirnya yang kedua ini kayaknya agak parah, saya takut juga, saya bawa CRT, takut salah. Akhirnya dirujuk ke RSUD, nggak lama lah, jam maghrib nyampe, habis jam 10 jam 11 meninggal. Pokoknya kalau cerita ini banyak, maksudnya apa? Saya ini diantaranya itu yang saya lakukan. Maaf karena bisa ngapa-ngapain, saya sampai memakai pempesnya. Perempuan yang lain kan namanya ibu ya, udah pada ketakutan, pada jijik. Saya lakukan itu demi apa? Manusia. Ini manusia, bukan masalah agama. Itu dilakukan. Nah itu dari asalkan mereka tidak secara akidah membujuk atau apa, maka tetap kita harus saling menolong. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari ya perjalanan hijrah, walaupun nggak sampai ke Madinah. Ya mungkin udah agak lama juga, mungkin ada beberapa hal yang perlu di-sharing, yang perlu dipertanyakan atau bisa diperdalam, atau mungkin ada saran-saran pendapat lain, saya persilahkan. Itu barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, barangkali ada yang ya siap. Itu kan
Itu ada hukumnya nggak? Kita ini muslim, masuk ke ya apa di UKI kayak apa gitu ya. Maksudnya hukumnya gimana? Ya. Oke. Itu sama aja ya perlakuan tadi ya, yang non muslim masuk ke rumah sakit Islam. Bagi saya pribadi tidak ada. Artinya ya kenapa enggak? Asal memang sesuai dengan diagnosa penyakit kita dan kita kenal memang di situ tuh memang sudah banyak orang memang kalau misalnya ginjal di situ bagus, nggak apa-apa bagi saya pribadi, dan memang tidak ada hukumnya, boleh. Itulah saudara kita dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Awas saudara kita macam-macam. Ada saudara satu akidah dengan kita, ya, satu akidah dengan kita di Indonesia, termasuk yang di luar negara kita. Dia satu akidah, dia saudara. Ada saudara satu kesatuan Republik Indonesia, walaupun non Muslim, tidak memandang agama, tidak memandang ras suku. Dia adalah saudara kita dalam kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Indonesia. Ada saudara-saudara sesama manusia dari luar negeri, non muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, tapi dalam satu kasus, dalam sama-sama manusia itu sama atas dasar manusia. Tetap kita tidak boleh saling bermusuhan, kecuali dalam hal-hal tertentu tentang akidah, ya, lain lagi tentang peperangan pun ada etikanya. Peperangan kan ada etikanya, jadi tidak sembarangan. Jadi bagi saya sekali lagi itu boleh-boleh saja dan tidak ada hukum. Satu lagi Pak. Ya. Katanya kan kalau orang yang jadi imam itu masih. Nah, terus ini karena perempuan semua ada wakilnya satu, terus dia jadi imam. Nah, jadi imam itu orangnya nggak kasih gitu. Nah itu katanya kita udah tahu itu nggak kasih, salah gitu kan. Kita boleh katanya apa keluar dari berimaman. Iya. Kalau begitu Pak. Iya. Udah cukup. Ya. Dalam fikih memang untuk menjadi imam itu memang syaratnya lengkap, ya. Kalau kita sama-sama fasik, yang satu fasik doang, yang satu ini fikihnya lebih, yang satu fasik, maka cari yang paling fikih dan fasih yang lengkap gitu ya. Kita saya bicarakan sampai termasuk di tempat siapa yang sudah punya istri apa belum, yang punya istri dulu, udah punya istri juga, sama fasih juga, ahli fikih juga, pintar juga, baru yang ketiga itu yang paling pertama kali hijrahnya di situ. Siapa nih yang lama? Yang paling lama ini, nah itu dulu. Nah itu etika. Oke, standar fasih itu adalah yang dibaca itu kita harus paham mana syarat, mana rukun. Kalau yang dibaca itu adalah rukun seperti Fatihah, ini kalau Fatihahnya nggak beres tidak sah, ya. Kalau bacaan-bacaan surah dia nggak fasih, ada salah-salahnya, nggak apa-apa kita ikut. Tetapi kalau Fatihah ini yang rukun, yang nggak boleh ditinggalkan. Fatihah, maaf, takbir pertama, Allahu Akbar, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam, hanya 5 aja yang dibaca. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Takbirnya takbiratul ihram yang pertama aja, Allahu Akbar. Itu aja satu. Kalau mau rukun mau dibaca mau kagak nggak bunyi nggak apa-apa, sunnah. Yang rukun cuma takbiratul ihram. Fatihah setiap rakaat. Kalau 4 rakaatnya. Tahiyat akhir. Bukan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal sunnah.
at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamualaikum sampai asyhadu syahadat tambahan tahiyat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Salam yang pertama yang ke kanan. Selesai. Sabit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang rukun. Kesananya sunnah. Yang ke kiri. Jadi kalau kita kepepet, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, dari rakaat pertama udah nahan kentut mau keluar kayaknya udah dekat banget ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kentut udah jangan terusin ke kiri. Kalau terus ke kiri jadi batal semua. Karena memasukkan sholat, karena memasukkan masih sholat statusnya. Udah selesai deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang pertama kanan aja. Ya, itu yang rukun ya. Kembali ke pertanyaan saya pribadi, kalau Fatihah fasihnya ini masih bisa ditolerir ya, masih standar sah, tetap kalau saya nggak ikut ya. Kalau hanya fasih apa namanya ini standar fasih itu apa ya, bagi yang memang sudah paham tanyakan aja. Misalnya di antara makmum nih temennya ada yang paham ya, wah ini parah nih, Siratal an'amta alaihim alhamdulillah, wah jadi ha kan parah, atau ar-rahmanir rahim. Iya, kalau standar kita kurang jelas, udah kita khusnudon aja dan insya ikut. Tapi kalau fatal, maka kita wajib untuk mufaroqah, memutuskan untuk tidak ikut. Begitu. Misalnya panjangnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, sidahnya hilang ya. Ar-Rahman banyak lah. Jadi kalau memang standar ini cukup, walaupun kurang panjang, waladhdallin ya. Waladhdallin, kita ikut aja ya. Itu masalah makhraj, tempat keluarnya huruf itu memang sesuai dengan apa namanya standarnya. Kalau standar umum sah, ikutin aja. Tapi kalau fatal ini maksudnya apa? Ha jadi ha ya, panjang bacanya pendek ya. Antara ha itu artinya beda ya Pak? Iyalah. Kalau alhamdulillah alhamdulillah kalau nggak salah artinya pahit apa pahit beda. Alhamdulillah puji, alhamdulillah kalau nggak salah ada racun apa pahit apa alhamdulillah hamid ya kan jauh ya, jauh. Nah itu hanya beberapa huruf aja. Jadi sekali lagi, selama itu makhorijnya masih bisa diterima, tetap ikut. Tapi kalau yang fatal, maka maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah ini masalah ahli qiraat. Kalau Imam Malik, Malikinya namanya pendek. Ini masalah qiraah ya, nggak jangan terlalu dipermasalahkan. Jadi dia Allahu Akbar, tangannya lepas. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Jadi emaknya pendek. Maliki khusus Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kita baca jahar juga bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi kalau itu masih ada khilafiyah, ahli baca, ahli qira, nggak apa-apa kita ikuti. Gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu, kadang-kadang kita gitu ya. Makanya begini, semakin orang itu pengetahuannya semakin luas ya, insya Allah dia tidak mudah menyalahkan orang, tidak picik. Tapi kalau kita ilmunya
terbatas, mudah kita nyalain orang ya. Mau masa sholat pakai segala gendong anak ya kan, ya, boleh. Tapi Pak, kalau tentang suku Pak, saya di Jawa nih Pak. Iya, ngalamin. Iya, ngalamin. Ngalamin. Iya, saya juga udah pernah ngalamin emang. Iya, sujai jadi sujani, alami ngalami, pakai K. Iya, ini saya gimana nih jawabannya kira-kira? Iya, saya agak ragu ya. Jadi kalau masalah ini, saya terus terang aja kalau memang saya nggak bisa saya jawab, nggak bisa. Ya, ini karena dialek ya, suku. Nah, tapi yang pernah saya dengar ikut kajian itu boleh, ya. Tapi saya nggak berani memutuskan. Karena gimana ya? Jadi Robil ngalami. Iya. Bisa nggak dirubah? Bisa sebenarnya. Ikut ngaji terus dilatih bisa. Di Betawi juga kayak maaf ya. Dan Maliki yaumiddin yang betul tuh ya. Tapi kalau Betawi Maliki yaumiddin dadi din. Pada Maliki yaumiddin da. Itu bagi saya nggak masalah, hanya sedikit aja, tapi kurang pas. Ya. Saya punya teman asli Pak, harusnya kan rock ya, tapi dia bilangnya rak. Ya, itu Aceh biasanya. Ya, Aceh begitu, rak. Tidak, sebenarnya ra dan ro, ya, irrahman, itu sih tidak ada masalah, ya, terserah aja. Jadi kalau secara lafal memang pada dasarnya kan kalau di Fathah itu bunyinya a semua, ba, ta, ha, pokoknya a semua. Makanya ketika ro, ra gitu, itu tidak ada masalah. Dia nggak merubah makna ya? Enggak merubah makna. Domah itu u, kalau fathah itu a, kalau iya itu i. Kita juga dalam membaca kalau lebih fasih lagi nggak boleh. Misalnya iya karena kudu masih belum itu u kalau domah. Iya karena kudu iya karena nasta'in masih Jadi kalau kasroh iya i harus tutas i, domah u dan fathah a. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia makanya kita dulu kalau ngaji itu saya ngaji sama bapak orang tua saya. Fatihah itu, nggak cukup seminggu 2 minggu, habis dia ngomong, buka mulutnya, sampai masalah. Ada yang kalau maaf, ini kesuku juga nih, Fa'lam, after dzikri, Fa'lam, yang betul, keluar angin dulu, Fa'lam, sampai kalau kita mau dites pakai kampas begini. Kalau misalnya terbang lembut itu udah benar. Tapi kalau sebelum keluar fa itu udah terbang duluan karena itu ngaget itu belum. Ya, ya, Pahlam. Pokoknya banyak. Azan jadi azan, ya kan? Azan yang betul zan. Udah azan belum? Udah ajan belum? Ajan apa aja?
Ya kan? Kalau mau betul-betul begitu. Hah? Lah nggak apa-apa, fasih seperti azan kan gitu ya, fasih azan, ajan, bagi jajan, ya kan? Jadi memang ada ya benturan ya tradisi atau dialek ya, dialek memang dari ininya ada juga. Semua itu bisa dirubah, bisa dipelajari semuanya asal mau belajar. Kalau udah ngikutin begitu aja ya. Tapi bagi saya kalau masalah pakai dan itu tetap saya mengikut ya, udah dianggap seperti ini. Kalau fatal maka kita boleh mufaroqah berbeda. Kalau urusan ahli qur'an perbedaan dalam bacaan tetap ikut. Nah, kalau orang yang nggak berpendidikan nganggapnya salah, wah bisa diberantem. Oh jangan, dia mungkin emaknya nggak panjang, maliyowidin ya kan? Kayak qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya kan? Malikin nas kan pendek. Dia Fatihah juga sama begitu kalau Hanafi. Maliki yaumiddin. Oke, itu ya barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau Bapak nggak kebagian. Iya, siap. Gini Pak, kalau misalnya ngajinya lancar, sudah bisa, tapi artinya tidak ngerti apakah pertama. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, artinya juga sudah bisa tanpa dulu, tapi panjang pendek artinya tidak betul. Apakah berdosa juga? Dan untuk Al-Quran, membaca Al-Quran itu harus betul, kecuali dalam posisi belajar. Kalau dalam belajar, ketika ada kesalahan, maka itu masih bisa ditolerir, ya, karena dalam tahap belajar. Kalau kita sudah salah, tapi memang nggak punya jadwal buat ngaji, nggak belajar, itu dosa. Tetapi kalau kita punya jadwal, memang kita lagi ngaji sama guru ini supaya baik, lalu kita salah dalam membaca, itu insya Allah tidak didosa, masih dimaafkan. Kenapa? Kalau kita lagi ngaji, punya tempat buat ngajar, ya kan? Kalau dia sok pintar asal baca aja, nggak belajar, nggak punya guru, nah ini nggak boleh. Membaca Al-Quran nggak paham artinya, itu tetap mendapatkan pahala. Nggak paham artinya, ya. Paham artinya, maka balasannya lebih daripada 10. Nggak paham artinya, 1 huruf dibalas 10. Nggak paham artinya nih, 1 huruf dibalas 10. Paham artinya akan lebih daripada itu, tapi jumlahnya ya. Cuman nggak paham, ya, nggak paham baca, itu 1 huruf dibalas 10. Kalau Fatihah aja berapa huruf? Nah itu. Terus apa lagi yang belum sampai dijawab? Tajwidnya. Oh, tajwid, ya. Ya, tajwid. Apakah berpahala juga? Standarnya tadi, dia ini orang masih belajar, apa dia nggak punya kemauan buat belajar? Memang nggak belajar dia, tapi dia sok-sokan baca, berantakan, itu dosa. Selama kita punya guru, masih tahap belajar, lalu bulan puasa kita baca Al-Quran salah, insya Allah tidak apa-apa, karena memang kita lagi belajar. Ya, kapan lagi kita mau memperlancar, gitu kan? Tetapi tetap harus punya guru ini sangat yang, insya Allah kita kalau punya guru Al-Quran itu sangatnya sampai pasti. Jadi nggak bisa Al-Quran itu nggak bisa lewat YouTube, nggak bisa pakai Google, ya, nggak bisa. Pasti kalau kita punya guru pernah di pesantren, pasti sangatnya. Itulah yang didengar oleh Nabi.
dari malaikat, itulah yang didengar oleh sahabat dari Nabi, itulah dari tabi'in terus sampai ke guru kita. Bagaimana bacanya? Yasa, yasin, yasa, ya pasti itu salah. Terjemahan yasa atau bagaimana ya? Kelihatan ini. Tapi kalau bunyi maka insya Allah itu akurat. Itulah yang diajarkan oleh guru-gurunya. Yasin, Toha, itu ya, begitu. Apalagi Google kan, dia kan rekaman Google, apa aja ya kan, nggak jelas. Jadi itu ya, insya Allah berpahala, apalagi ibu dalam kondisi ngaji, ya, dalam kondisi ngaji. Apalagi nanti kalau di dalam ayat ini, selama kita itu hijrah, belajar terus, lalu satu ketika ketemu dengan ajal, yudrikhumul maut, ketemu dengan kematian, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka kita akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Orang yang keluar rumah untuk belajar bahwa jihadun fisabilillah, maka termasuk jihad fisabilillah. Makanya punya jadwal kajian seperti ini jangan putus, itu jangan putus, kecuali kita kondisi sakit kan gitu ya, tetap kita punya, biar saat Allah panggil kita punya jadwal. Kita memang statusnya ngaji, kita statusnya dalam belajar, itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Itu barangkali ya. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Saya tutup bila apa yang saya sampaikan benar, itu hidayah dari Allah, dan apabila salah itu karena kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila karim Muhammad sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatil ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma awwal Allahumma alif ala khairi baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ihdina subula salam wa najina min adh-dhulumatina nur. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.